بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: أن بالمطر أعلى الثوب وأسفل النعل، ووجد الشروط السابقة في جميع تقديم. ويشترط أيضا وجود المطر في أول صلاتين، لا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما. ويشترط أيضا وجوده عند السلام من أولى، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد وغيره من مواد الجماعة بعيد عرفا، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواد الجماعة بالمطر. Baik. Di sini disyaratkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bolehnya menjamak salat ketika turunnya hujan dari semenjak dia menegakkan salat sampai waktu salam di salat yang pertama, hujan itu masih turun. Maka disitulah boleh bagi dia menjamak salat. Tapi kalau seandainya di awal salat hujannya lebat, kemudian di rakaat yang kedua dari salat tersebut berhenti hujan, maka tidak boleh dia menjamak salat dalam keadaan seperti ini. Tetapi bolehnya dia menjamak salat dari awal salat yang dilakukan sampai salam itu masih turun hujan. Baru setelahnya dia menjamak salat. Nah, tidak ada masalah ya kemudian hujan turun ataukah tidak turun lagi setelah dia menunaikan jamak salat tersebut. Paham di sini? Jadi kalau di rakaat yang kedua hujannya sudah berhenti di salat zuhur, maka tidak boleh dia menjamak salat ketika itu. Mafhum? Baik. Dan juga disebutkan di sini wa takhtasu rukhsatul jama' bil matar bi musalli fi jamaatin fi masjid. Dikhususkan bolehnya menjamak salat ketika hujan untuk orang yang salat apakah dalam jamaah di masjid atau selain dari masjid, dari tempat-tempat ditegakkannya salat jamaah ba'idan urfan, yang itu terkadang tempat salat itu jauh darinya, akan ada masyaqqah. Wa yata'adza dzahib lil masjid aw ghairihi min mawadil jamaah bil matar. Dan juga syarat selanjutnya dia yata'adza, yaitu memberatkan dia untuk berangkat ke masjid atau selain dari masjid tempat-tempat ditegakkannya salat jamaah ketika turun hujan tersebut. Ya, bil matar fi tariqihi. Jadi dia jalan ke masjid repot lah. Antum sekarang yang tinggal di masjid ya nggak boleh antum menjamak salat ketika turun hujan. Karena apa? Karena antum tinggal di dalam masjid. Nah, kami yang tinggal di luar dari masjid dan hujannya sangat lebat, boleh kami menjamak. Kalau antum pun ikut menjamak salat, ya, maka ketika dikumandangkan adzan asar, tidak boleh orang yang tinggal di masjid kecuali dia harus menegakkan salat di masjid. Mafhum ya? Walaupun dia niatkan di salat sunnah. Bisa difahami? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun. Bab baru ya.
wa syaraitu wujubi jumu'ati sab'atul asya al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istitanu wa syaraitu fi'liha ya. Iya. Betul. Fi'liha. Wa syaraitu fi'liha thalathatun ayyaku an takuna al-baladu misra aqariyata wa an takuna adadu arba'ina min ahli al-jumu'ah wa ayakuna al-waqtu baqiyan in kharraja al-waqtu aw udimat syurut suliyad dhuhru aw suliyad dhuhra. Masya Allah, perhatikan baik-baik. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7 perkara. Yang pertama, dia seorang muslim. Kedua, dia balik. Yang ketiga, dia adalah orang yang berakal. Yang keempat, dia adalah orang yang merdeka. Yang kelima, dia adalah laki-laki. Yang keenam, dia sehat badannya. Yang ketujuh, wal istitan, ya, orang yang bukan musafir. Istitan, muqimin. Wa syaraitu fi'liha, dan syarat dilakukannya salat Jumat, tadi syarat wujubnya. Ini syarat kapan wajib Jumat. Antakuna baladu misra aqariyah, ya, tempat ditegaknya Jumat di kota ataukah di desa. Tapi kalau seandainya misalnya antum camping, pergi ke gunung, pergi ke laut, yang jumlahnya lebih dari 40 orang, maka apa? Tidak ada keharusan untuk Jumat dalam kondisi seperti itu. Ya. Pertama, antum bukan istitan. Yang kedua, syaratnya harus di kota ataukah di desa, tempat pemukiman. Mafhum? Baik. Ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jumu'ah. Syarat jumlah dari yang hadir dari salat Jumat tersebut adalah 40 orang dari ahli Jumat. Ya, bukan musafir, laki-laki, orang yang merdeka. Kalau misalnya ada 30 orang yang salat, 10 orangnya orang gila misalnya, hadir juga di Jumat, sah enggak Jumatnya? Pendapatnya Syafi'iyah tidak sah. Faham? Atau ada orang dewasa al-aql, salat Jumat 30 orang, ada 15 orang yang belum balik, anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ikut hadir salat Jumat. Yang jumlahnya semuanya berapa? 45 orang. Apakah sah Jumatnya? Tidak sah Jumatnya alal qaul Syafi'iyah. Kita berbicara mazhab Syafi'iyah sekarang ya. Alal qaul Syafi'iyah tidak sah. Jadi sahnya Jumat dalam mazhab Syafi'iyah itu jumlahnya 40 orang. Tidak boleh kurang. Yang mereka adalah ahlul Jumu'ah. Nah, kalau seandainya misalnya 30 orang yang hadir salat Jumat, khotibnya datang dari luar kota, dan bersama khotib ada 15 orang yang menemani. Ala qaul Syafi'iyah sah enggak Jumatnya? Sah enggak? Enggak sah. Karena al-musafir, orang yang musafir itu bukan ahlul Jumat. Tapi ahlul Jumat al-istitan. Ini syaratnya mereka dalam mazhab Syafi'iyah. Kita berbicara apa? Ala waqfi madzhab Syafi'iyah. Mafhum? Sehingga ketika nanti ada orang yang mensyaratkan Jumatnya tengku dari luar kota aja, antum jangan langsung buru-buru menyalahkan, karena itu hal yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Mereka mensyaratkan al-Jumatu al-istitan, penduduk tempat di negeri tersebut. Ya. Nah, orang yang tidak tinggal di negeri tersebut tidak disebut alul watan, yang mereka disebut sebagai alul jumu'ah. Mafhum? Baik. Wa yakuna al-waqtu baqiyah, dan waktu Jumatnya itu masih ada. Ada berapa syaratnya? Ada 3. Yang pertama,
ditegakkannya di kota ataukah di desa. Jumlahnya tidak boleh kurang dari 40 orang dari ahli Jumat. Yang ketiga, waktunya itu masih tersisa. Waktu sholatul Jumu'ah dari sama seperti waktu zuhur. Ya. Fa in kharajal waktu, kalau seandainya waktu Jumat itu sudah habis, atau nanti kita lihat kapan waktu Jumat, apakah dia beda dengan zuhur? Fa in kharajal waktu au udimati syurut, atau hilangnya syarat bolehnya tegak Jumat yang kita sebutkan tadi, suliyad dhuhra, maka apa? Salat duhur. Paham? Jadi kalau antum mendapatkan masjid, ketika mereka salatul Jumat, setelah salat Jumat dia ulang kembali salat zuhur, maka jangan buru-buru untuk kita mengatakan keliru dan salah. Karena ketika dia memegang mazhab Syafi'iyah, yang Syafi'iyah mensyaratkan ada 3 syarat bolehnya ditegakkan Jumat. Namun ketiga syarat tersebut tidak ada, hilang satu di antara 3 syarat, maka dia sholat zuhur kembali. Namun yang jadi masalah sekarang, kita mendapatkan sebuah masjid yang begitu besar, yang ahlul Jumatnya, yang orang hadir Jumat ribuan orang. Kemudian setelahnya dia ulang lagi sholat zuhur. Nah ini yang jadi masalah. Jadi mazhab siapa yang kamu ikuti? Kalau seandainya kamu mengikuti mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah itu 40 orang. Lah sekarang yang hadir sudah 1000 orang, apalagi mau diulangi? Ya, jadi sudah bukan lagi mazhab Syafi'i, sudah mazhab-mazhaban jadinya. Mazhabnya sudah mazhab ragu-ragu. Mazhab ragu-ragu. I'adatul ibadah ba'dal ibadah waswas minasyaitan. Mengulangi ibadah setelah ibadah itu sendiri merupakan waswas dari syaitan. Nah, apa alasan Anda mengulangi salat? Dalam kamu mazhab kamu Syafi'i anjuk kurung 40 roh. Nah ini 1000 orang yang salat, kok diulang lagi? Mafhum? Jelas di sini? Ya. Jadi kita tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak tafrid, tidak ifrat. Dalam arti kata kita tidak terlalu terburu-buru mengatakan amalan orang salah, ya, dan juga tidak kemudian memberikan toleransi dalam segala hal. Nah, ketika Anda berjalan di atas mazhab Syafi'iyah, nah ini mazhab Syafi'iyah, kenapa Anda harus mengulangi salat zuhur dalam keadaan ribuan orang yang hadir salat Jumat? Kan begitu. Mafhum? Taib. Kita ulangi. Ada berapa syaratnya Jumat? Taib. Antum siapa namanya? Hanif. Hanif. Ada berapa syarat salat Jumat? Ya. Salat wajib Jumat. Syurut wajibnya Jumat. Islam. Balik. Yang lihat buku. Berakal. Sehat badannya. Bukan musafir. Istitan. Laki-laki. Apa lagi? Jangan ngintip. Bintil mata nanti. Kata orang. Orang merdeka. Hanif ya namanya ya. Hafid. Apa syarat saja bolehnya ditegakkan Jumat? Ada berapa syarat? 3. Pertama, dilakukan di kota atau di desa. Kedua, dilakukan oleh 40 orang dari ahli Jumat. Ketiga, jangan ngintip, nanti sakit lagi matanya. Apa satu lagi? Waktunya masih ada. Ingat ya, ini poin penting. 6. Kita baca satu persatu. Disebutkan oleh mu'alif rahimahu asyarih di sini,
Syara'iti wujubul jum'ah sabatu asya' al-Islam wal bulugh dan seterusnya. Taib. Disebutkan di sini, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Amma syurutu wujubuha mukhtassa biha fa arba'atun. Adapun syarat wujudnya Jumat yang dikhususkan di dalamnya ada 4 hal. Yang pertama al-hurriyah wa dzukuriyah wal iqamah wa adamul uzur al-mujawis li tarkil jumu'ah. Yang pertama adalah hurriyah, yang kedua laki-laki, yang ketiga orang yang mukim bukan musafir, yang ketiga 4 tidak ada uzur yang membolehkan dia meninggalkan jamaah. Wa amal Islam wal buluk wal aqal allati dzakara al-musannif rahimahullah falaysat khassah bil jum'ah bal yashurutu li ghairiha aidan ma'ana al-ghard huna innama huwa dzikru syurut al-khassatu biha. Adapun Islam, balik dan berakal yang disebutkan oleh muallif rahimahullah itu bukan saja syarat khusus untuk Jumat, bahkan dia syarat yang lainnya, syarat puasa, ya, syarat salat wajib, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penyebutan syarat yang dengannya dikhususkan Jumat. Faham ya? Jadi kalau antum mendapatkan syaratul Jum'ah arba'atun, syarat Jumat ada 4. Yang pertama al-hurriyah, yang kedua al-dzukuriyah, yang ketiga al-iqamah, yang keempat wa adamul uzur al-mujawis li tarkil jamaah. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Ketika saya mengatakan syarat Jumat ada 4. Yang pertama orang merdeka, yang kedua laki-laki, yang ketiga orang yang menetap bukan musafir, yang keempat tidak ada uzur bagi dia untuk tidak menghadiri Jumat, tidak sakit dan lain sebagainya. Masuk kepada sihah. Paham? Ketika saya menyebutkan syarat Jumat ini hanya 4 saja, benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Karena syarat Islam, syarat balik, syarat yang aqil, ini syarat yang sudah baku dalam semua amalan. Paham? Syarat puasa, syarat haji, kan begitu. Mafhum? Nah, ketika disebutkan syarat yang dikhususkan dengannya Jumat, tanpa menyebutkan 3 syarat ini, al-aqal, al-aqil, orang yang berakal, al-islam dan balik, maka benar. Karena ini semua syarat yang sudah ditetapkan dalam semua hal. Kecuali ada dalam beberapa hal tidak disyaratkan di sana orang yang berakal. Apa misalnya? Sebuah ibadah yang tidak disyaratkan orang yang berakal di sana. Hah? Apa? Zakat. Ahsantum. Ya, ada orang dia gila, akalnya hilang, stres dan seterusnya, gila lah pokoknya. Apakah gilanya semenjak dia lahir ataukah gilanya ketika dia sudah dewasa? Nah, si bapaknya misalnya mewariskan harta yang sangat banyak. Iya, si bapak punya anak 5 orang. Dia anak laki-laki. Ternyata dia mendapatkan jatah dari harta orang tuanya puluhan miliar. Puluhan miliar. Nah, harta yang dia punya puluhan miliar tersebut setiap tahunnya harus dikeluarkan apa? Zakat. Karena zakat tidak disyaratkan apa? Akal badannya. Tapi kalau salat, dia tidak ada keharusan untuk salat. Jumat, dia tidak ada keharusan untuk Jumat. Puasa, dia tidak ada keharusan untuk puasa. Tetapi membayar zakat harta itu wajib dikeluarkan. Ya, karena zakat itu adalah amalan yang bentuknya amalan maliyah. Enggak butuh fisik orang di situ. Yang dibutuhkan uangnya dikeluarkan. Mafhum?
Tetapi amalan-amalan yang yuqallif fihi al-jasad wal jisim, maka yushtaratu bil aql. Dia mau salat, dia butuh akal. Dia puasa, dia harus butuh akal. Iya, dia naik haji, dia butuh akal. Nah sekarang menikah, boleh enggak orang gila menikah? Hah? Ada seorang laki-laki, dia gila. Kemudian ada seorang wanita yang siap menerima laki-laki itu walaupun gila. Sah enggak? Hah? Sah enggak nikahnya? Hah? Ya fulan, saya nikahkan kamu dengan ya mau katanya. Sah enggak? Hah? Sah enggak nikahnya? Orang gila nikahkan dengan seorang perempuan. Hah? Taib. Saya contoh lain. Ini si gilanya nih misalnya dia orang yang memiliki harta sangat banyak. Kemudian datang walinya, keluarganya, supaya orang gila ini kemana-mana ada yang ngantarin, ada mobil lain sebagainya. Ya orang gila VIP ini, bukan gila di jalanan. Ya, dia ada yang jaga dan lain sebagainya. Kemudian dia beli mobil pakai uang orang tersebut, pakai uang si gila tadi, dibeli mobil supaya dia bisa. Ya dia mau kemana-mana ada mobil. Dia mau ke rumah sakit, mau berobat, ada mobil dia sendiri. Dia punya supir khusus, dia punya pengawal khusus. Boleh nggak orang membeli mobil dari uang dia? Hah? Itu akad namanya kan? Iya. Nah nikah namanya akad atau tidak? Akad atau tidak nikah? Akad. Nah selama perempuan itu ridho, ya nggak masalah pungo-pungo ya. Ya jadi suami dia. Kalau dia ridho dan berlangsung namanya akad tadi, maka sebagian ulama mengatakan sah pernikahannya. Paham di sini? Sah pernikahannya. Mafhum? Jelas ya? Nah perempuannya misalnya sudah tua, sudah 50 tahun nggak nikah-nikah. Ya daripada yang ada nggak nikah ya sudahlah, orang gila pun diambil. Akhirnya setuju. Ya kalau seandainya dia memang setuju nggak ada masalah. Ini dibolehkan. Ya, qaul sebagian ulama. Kalau perempuannya setuju. Cuma ada mau perempuan setuju kawin sama orang gila. Hah? Ada kira-kira? Al-muhim. Baik. Kemudian yulikhu rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Untuk merajaah, besok saya tanya semua materi yang kita sampaikan hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.